Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa senyum-senyum? Karena ini tag kedua. Tadi gak ada sinyal ya, sinyalnya tadi putus. Nanti kalau yang rekaman pertama ada mah, coba we diedit digabung biar gak terlalu sia-sia. Tapi ini kembali dari awal, mungkin lebih singkat aja. Jadi hari ini podcast Barikade kembali setelah 38 minggu tidak hadir. Dan sekarang akan mulai membahas bahasan yang sedang viral, yaitu tentang lagunya Putri Aryani yang ikut American Got Talent, yaitu lagu yang berjudul Loneliness, lagu Oh, ciptanya sendiri. Tapi kali ini kita gak akan bahas orangnya, gak akan bahas makna lagu lebih dalamnya, tapi justru akan membahas tentang judul lagu tersebut, yaitu Loneliness. Seperti yang ada di poster, yaitu Loneliness versus Solitude. Jadi tanpa lama-lama lagi, karena tadi yang rekamannya gagal udah lama sebenarnya. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama yang ini diulang sebenarnya, tapi lebih singkat juga gak apa-apa. Apa perbedaan loneliness dan solitude? Kang Alon-Alon, mau nggak? Ya, untuk tadi sebetulnya sudah menjawab, cuman tidak apa-apa kita ulangi lagi. Kalau loneliness itu lebih ke kesendirian, tapi dia bersifat negatif atau cenderungnya negatif, dalam tanda kurung kesepian mungkin ya, dan hal-hal negatif lainnya. Kemudian kalau solitude itu kesendirian yang cenderungnya ke positif gitu, atau kesendirian yang sehat, atau menyendiri gitu, gitu. Gitu tadi. Oke, oke. Tambahan dari Mister Lon yang bagian bawah. cukup saya mah itu sepakat. Sepakat ya, ya. Hari kali yang Sepakat. sekarang sepakat ya. Betul. Ntar kalau ada yang bahan sebelumnya kita satuin. Padahal sebenarnya gak sepakat. Oh ya, lupa kenalin yang pakai baju Baladewa itu Alon-Alon ya, yang mirip Ari Lasso, yang sebelah kanan atas yang bawah ini Mister Ron yang pakai kacamata juga dan pakai background podcast barikan. Oke. Nah, ini lanjut ke sesi kedua, pertanyaan kedua. Yang ini tadi berhenti di sini ya, si rekaman yang sebelumnya. Jadi apakah kesendirian itu dapat menjadi pengalaman yang bermakna atau membawa manfaat tertentu? Nah, ini tadi Kang Alon-Alon udah ngejawab. Jadi sekarang dilanjut. Ada Oke, gak lanjut makna aja. sama manfaatnya? Mau jawab lagi gak? Ke Jawab lagi ya siapa? tuh. Ke Kang Alon. Oh, siap. Kesendirian ya. Hmm. Apapun yang kita pilih pasti ada manfaat atau ya manfaatnya ya. Untuk kesendirian sendiri, manfaatnya kita bisa introspeksi diri, kemudian menilai apa yang telah kita lakukan sejauh ini, dan merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Jadi dalam kesendirian kita bisa dapat makna yang mendalam sebagai kontemplasi juga bagi kita. Begitu sih manfaatnya. Oke, 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 siap. Dari Mister Lon ada tambahan? Nah, apa tadi saya bertanya tentang Manfaat, apakah manfaat sama makna dari si kesendirian ini gitu. baik ya itu tergantung sih. Pasti semua orang pernah merasakan gitu ya sendiri ya. Gak mungkin orang tuh tidak merasa bahwa dirinya pernah tidak pernah merasakan sendiri gitu. Pasti merasakan kesendirian itu tuh pernah gitu. Namun yang membedakan adalah eh, dia tuh kesendiriannya itu apakah memang disengaja atau memang tidak disengaja gitu atau yang tidak dia inginkan gitu. Nah kalau memang kesendirian ini gitu ya dia itu apa tuh namanya ditujukan untuk dirinya sendiri gitu bahwa saya tuh keadaan harus benar-benar sendiri gitu untuk melakukan relaksasi dan lain sebagainya itu pasti sangat bermanfaat sekali gitu untuk dirinya sendiri gitu supaya bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya gitu gitu. Namun berbeda jika memang kesendirian itu tidak ada orang yang mengajak main, tentunya diabaikan sama orang banyak gitu, dianggap Banyak dan sebagainya, yaitu menjadi satu hal yang negatif berarti ya. negatif. Aduh, kasihan sekali ya itu termasuk kita mungkin ya bertiga ada. Wah, tidak dong. Jangan, jangan. Nah, Gitu sih paling Aman. nanya.
ya, betul, betul. Pakat saya. Oke, siap, siap. Ada contoh barusan dari Mister Lon. Iya, iya, iya. Eh, kita coba lanjut. Jadi di sini katanya bagaimana membedakan gitu antara kesendirian yang sehat dan kesendirian yang tidak sehat. Jadi gimana cara ngebedainnya gitu? Oh, ini mah kayaknya harus pakai contoh berarti mungkin ya. Studi Ya, kasusnya ya, apa gitu? Contoh yang sering terjadi sekarang gitu. ya. Coba. Ya, itu Oh, iya. kesendirian tadi melanjutkan ke yang Mister Lon sampaikan ya, bahwa kalau misal kesendiriannya itu tidak dianggap eksistensinya gitu, merasa ditinggalkan oleh kawan, tidak diperhatikan oleh keluarga misalnya. Nah, itu bakal muncul hal-hal ke negatif. Misal dia sedang skripsi misalkan, terus dia merasa berjuang sendiri, terus teman-temannya pada ninggalin, udah pada lulus. Dan dia merasa sepi, oh saya berjuang sendiri nih. Nah, di situ muncul hal-hal yang pikiran-pikiran yang negatif. Kok saya sendiri nggak ada siapa-siapa ya? Jadi malah skripsinya tidak terkerjakan, terus mungkin juga masalah menambah gitu. Jadi banyak kasus mahasiswa akhir yang pada akhirnya menyerah dengan hidupnya gitu dalam tanda kutip bunuh diri gitu. Nah, itu yang negatifnya gitu. Ketika dia memang merasa kesendirian atau kesepian. Tapi kalau misal dia kesendiriannya memilih untuk sendiri dan itu misal dia sendiri mau bikin apa namanya? Karya, misal dia jadi programmer kan dia kerjanya sendiri gitu. Nah, dia menghasilkan karya itu lebih bagus gitu. Jadi nilai yang positif gitu. Itu sih contoh nyatanya gitu. Iya, iya, oke, oke. Nah, gitu. Siap, siap. Jadi untuk beberapa kasus memang manusia ini makhluk sosial barang itu ya, pasti butuh Betul. manusia lain Interaksi. dalam berkehidupan. Iya, iya. Dan dalam beberapa kasus pun kesendirian kadang akan Diperlukan. lebih, aduh, ke Oh, ya. Ngelag itu oh ngelag ya, tuh aman, aman ya, aman. Iya, aman, aman. aman, siap, siap. Oke, lanjut. Sekarang ke Mister Lon, mungkin butuh sedikit contoh gitu tentang ada gak sih kesendirian, tapi si kesendirian ini tuh bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Contohnya aja gitu, misal apa gitu. Nah, misalnya ya itu tadi kan dijelaskan oleh alat-alat ini kesendirian yang berbeda dengan kesepian mungkin gitu ya. Nah, kesendirian dan kesepian ada suatu hal yang sedikit berbeda. Nah, jika kita supaya mendekatkan diri kita tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya mungkin itu lebih baik lebih bagus konotasi katanya itu lebih ke kesendirian karena kita benar-benar eh, memisahkan interaksi kita atau mengurangi interaksi kita dengan orang lain gitu. Untuk dia mengintrospeksi dirinya mungkin ya supaya lebih baik lagi. Nah, itu suatu hal yang perlu dan wajib mungkin setiap manusia itu melakukan hal itu untuk merehat sejenak gitu. Nah, merehat sejenak untuk mengevaluasi diri itu tidak bisa dilakukan jika dalam kondisi yang sangat ramai gitu. Karena kita tidak bisa menilai diri sendiri gitu. Kalau kita bisa menilai diri sendiri itu ya harus dengan keadaan sendiri gitu. Nah, itu dengan sendiri dan itu tuh perlu untuk kita semua gitu. Untuk kita benar-benar bisa menilai diri sendiri bahwa kita tuh ternyata oh sehari ini saya kurang katanya atau sholatnya kurang ya atau oh ternyata bukan hanya sholat tapi terkadang kita tuh tidak mengingat tentang apakah benar-benar sudah ikhlas atau enggak gitu itu yang kadang-kadang luput itu. Nah, itu tuh bisa dilakukan dan
paling optimal ya ketika sendiri itu, ketika kesendirian itu. Jadi menurut saya kesendirian itu cukup sangat penting juga untuk meluangkan gitu waktunya di saat-saat terakhir atau sebelum tidur atau jam-jam malam kan tahajud, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bangun tahajud itu malam ya, karena kondisinya itu sangat sepi gitu. Nah gitu sih. Contohnya mungkin itu kan. Masuk gak sih? Masuk, masuk. Masuk dong, masa enggak aja. Iya, 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 berarti iya. perlu ada apa ya, muhasabah diri juga perlu Oh iya, gitu ya. waktu, gitu. Eh, Waktu. harus apa? Me time ya. Oh, me Bahasa time, bahasa benar. gaulnya mah me time Me gitu. time. Ini Betul, betul, betul. lebih positif bro ya, si me Ya, ya, time ya, ini mah ya, gitu. ya, ya. Betul, siap-siap. Ini contoh yang baik ya. Nah, sebenarnya ini udah menuju pertanyaan akhir, kecepatan kayaknya saya. Nah, Tapi tambahin lah, pertanyaan tambah. ini Iya, Ya, bener ya, akhir tuh ya. kita coba ulik. ya, ya. Gimana? Gimana, gimana? Boleh Ya, diulang? iya ngelag itu enak. Aman, aman. Ngelag. Aduh, Coba, coba. lagi. Lagi. Enggak. Enggak, ya. Lanjut. Tes, aman, aman. Aman. Aman, aman, aman. Tidak aman. Aman, aman, suara aman, enak, aman. Aman, suara Aduh, aman. lagi. Hah? Ya. Ya, lanjut. Tidak aman. Sabar. Waduh, waduh. Lanjut aja nih kayaknya, Kang. Tadi kan kita bahas tentang kesendirian ya. Perlu ada waktu buat muhasabah gitu. Memang betul tadi ya disebutkan tahajud tuh memang kondisinya lagi sepi. Dan kita tuh bisa sadar, bisa lebih merasuk ke dalam hati, memikirkan apa yang telah kita lakukan tuh memang ketika kita sendiri gitu. Ya, Jadi memang sekarang sendiri aman? itu penting gitu. Aman Ya, ya. lanjut, lanjut. Oke, siap. Jadi sebelum ke tahap akhir yaitu membahas tentang di akhir mungkin tentang arahan dari Islamnya gitu. Tapi sekarang jangan ke situ dulu lah. Masih setengah 10. Eh, bicara tentang kesendirian tuh biasanya gitu. Yang sering saya lihat tuh kasusnya tuh karena insecure biasanya. Hmm. Mayoritas insecure. Nah, tadi atau kemarin gitu. Jadi sempat ngelihat potongan video podcast tentang Putri Aryani ini. Jadi eh, dia sosok yang luar biasa lah gitu ya. Udah menerima segala kekurangan dirinya dan berkarya dengan sangat baik gitu. Jadi salah satu yang dikatakan oleh dirinya itu katanya eh, manusia itu pasti diciptain sempurna sama Allah. Jadi kita tuh gak boleh insecure gitu. Jadi di situ ngebahas itulah pokoknya. Nah, pasti lihat di kolom komentar katanya. Eh, jadi kalau misalnya ciptaan Allah itu pasti sempurna, sedangkan insecure itu kan secara arti apa ya, merasa diri ada kekurangan gitu ya, atau apa gitu secara definisi kurang tahu. Cuman yang pasti apakah dengan insecure itu kita jadi berdosa gitu, karena kan dengan insecure, misal saya insecure gitu, saya insecure eh apa ya, mukanya jelek gitu, misal yang lain mah ganteng jadi insecure gitu, padahal kan di sisi lain ciptaan Allah mah sempurna gitu. Dan ini Ya, ya. mungkin kalau muka jelek mah ya biasa we gitu, toh Putri Aryani aja yang kekurangannya mohon maaf gak bisa melihat itu bisa juga kok berkarya pede gitu, dan prestasinya juga bagus gitu. Jadi yang pengen saya tanyain tuh, ada perdebatan di kolom komentar itu. Jadi insecure itu apakah normal atau ada dosa gitu di dalamnya, karena ciptaan Allah kan sempurna gitu. Jadi pengen minta pandangan teman-teman. Soalnya ini banyak kasus yang menurut pandangan saya loneliness itu ya karena dia insecure gitu. Ya intinya Hmm. gitulah. Walaupun nggak tahu faktor lainnya. Cuman gimana tanggapan teman-teman terhadap hal tersebut?
Silakan. Hmm. Ya, terkait insecure ya, sebuah perasaan seorang manusia ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin itu satu kewajaran ya. Cuman kembali kepada kita gitu ya. Ketika insecure dengan hal yang tidak bisa kita pilih, atau misal nih fisik ya. Fisik kan kita tidak bisa memesan ya. Saya sebetulnya pengen kayak Cristiano Ronaldo misal wajahnya gitu kan. Itu kan tidak bisa, memang sudah bawaannya kayak gini gitu. Luar Jadi biasa emang ini ya. tidak bisa gitu, tidak boleh gitu, tidak diperbolehkan gitu insecure dengan hal yang memang tidak bisa diubah apapun gitu. Cuman kalau misal insecure dalam hal ketaatan itu dibolehkan sebetulnya. Kita dibolehkan iri. Contohnya iri ketika melihat orang lain rajin ibadahnya. Itu boleh kita insecure. Cuman insecure-nya itu menambah keimanan dan ketakwaan kita gitu. Untuk memotivasi kita gitu. Bisa melihat orang kaya yang sedekahnya banyak. Nah, itu jangan malah saya mah apa tuh miskin dan sebagainya. Enggak. Jadi malah semangat kita buat jadi orang kaya kayak dia gitu biar sedekahnya banyak gitu. Jadi insecure tuh boleh ketika menjadi motivasi untuk berbuat kebaikan lebih banyak gitu. Ganti insecure dengan bersyukur katanya gitu. Oke, oke, oke. Wah, ini Itu quotes ya. yang sangat bagus ya. Ya, siap, siap. Oh, jadi eh, ketika iman kita ada di arah yang benar, kita juga tahu ya insecure-nya harus dalam hal apa gitu ya. Harus iri dalam hal Iya, apa gitu betul. ya. Iya, betul. Harus cemburu terhadap hal apa gitu ya. Iya, iya. Oke, oke. Coba sudut pandang lain dari Mister Lon kira-kira apa gitu? Wah, tentang insecure tadi, Mm-mm. ya, ya apa? Ya. Tapi maksudnya pertanyaan poin yang mau disampaikan Katari ini maksudnya apa? Iya, eh jadi insecure teh aduh saya. Oh, Oh iya, penyusup. Fajar Fajar Maulana ya. Oh, Fajar Sambil Maulana. jawab aja. Jadi Wih. insecure itu boleh gak sih dalam Islam gitu? Soalnya kan rata-rata Oh, oke, yang loneliness sekarang teh rata-rata karena insecure gitu. oke, Tapi kan oh ciptaan Allah itu mah sempurna gitu. Nah, iya, jadi pertanyaannya gimana apakah gitu? boleh nggak ya? Ya oke siap. Nah kalau misalkan pertanyaannya apakah boleh atau enggak, sebenarnya dalam kita yang khususnya Muslim ya ya nggak boleh gitu dalam hak insecure ini artinya ya kita tidak atau kurang bersyukur gitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang mana kan padahal yang dibuat di poster ya itu siapa yang buat ya kayak admin di Quran Surah Al-Imran ayat 139 itu udah sangat bagus sekali itu ya bahwa Allah menyampaikan engkau itu jangan merasa lemah gitu sesungguhnya engkau itu Lemah, adalah betul. manusia yang paling tinggi derajatnya Ya, jika ya. kamu juga orang termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ya kita tuh manusia tuh benar-benar diciptakan Pak makhluk yang benar-benar paling sempurna dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Namun pasti juga terkadang kita merasa insecure itu karena perbandingan gitu kan ya. Ada membandingkan diri ini dengan orang lain, itu membandingkan saya dengan yang lain, yang lainnya gitu ya yang membuatnya. Gitu. Padahal kan Ya, ya. kita melihatnya ke hati kita gitu, ke iman kita ya Allah bukan melihat hal itu gitu. Nah itu ya sebenarnya ya yang harus terus dikumandangkan ya bukan dikumandangkan ya yang harus kita ingatkan kepada kita salah satunya ya itu gitu itu yang bisa menjadi booster bahwa kita tuh adalah orang yang atau manusia yang paling unik gitu pasti unik di setiap manusia tuh pasti ada keahliannya gitu yang tadi kata Putri yang Putri itu kan
ada kekurangannya itu, tapi ada keunikannya gitu. Di setiap manusia itu pasti Allah masukkan sesuatu tuh, sudah ada sesuatu hal yang unik dan itu tidak dimiliki dengan orang yang lainnya gitu. Pasti ada gitu, dan itu yang tahu kita sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan hal itu gitu lah. Jadi ya sebenarnya nggak boleh gitu ya kita merasa kita insecure, karena kita termasuk orang-orang yang paling Tinggi tinggi derajat. derajatnya. Betul, betul. Oke, siap, Masya Allah, siap-siap. Ini semakin menyempurnakan jawaban yang sebelumnya lah, sangat komplit untuk pertanyaan yang ini. Ya, ya betul sih. Tadi juga eh, ada juga tuh di postingan selanjutnya yang saya lihat. Jadi ternyata di sisi lain mungkin kita melihat Putri Aryani ini penyanyi nyiptain lagu gitu, cuman eh, matanya kan nggak bisa melihat. Tapi ternyata ada sisi positif positif lain. Ternyata ada yang menulis bahwa dia itu nggak bisa melihat, nanti matanya juga gak akan dihisap gitu. Oh, dipikir-pikir benar juga gitu ya. Jadi eh, gak akan melihat sesuatu yang dosa lagi gitu. Sementara kita kan mata pasti dihisap gitu. Jadi ya itulah begitu. Dan mungkin kan dalam Quran juga eh, yang misal yang sumun bukmun umyan fahum bila yakinun gitu-gitu lah. Jadi buta di sini tuh kalau kata Al-Quran tuh buta tidak melihat kebenaran yang disampaikan Allah, itu telinga sama tidak mendengar yang disampaikan oleh Allah. Jadi bukan yang dinilai oleh Allah, tetapi apakah telinga, mata, dan hatinya itu dipakai buat kebenaran atau enggak, ya gitulah intinya mah. Saya juga lupa. Ini kita cek dulu KP Karawang ini, aduh apa ini TKP teh. Koordinator pusat, wah, koordinator pusat Oh, Karawang. tiap Ya bos, iya, ini bos Karawang. Karawang ini bos, tekan dulu bos, coba bos. Bos, Apa on mic, on mic. jangan lembur terus, bos. Belajar atuh, bos. Masa nyari duniawi terus, bos. Ini laporan. Wah, Kalau ini nanti KP Karawang nanti ganti namanya ya. Kita podcast Barikade setelah 10 bulan kita harus berevolusi ya, lebih serius lagi ya. Ini nama jangan yang kayak gini. Oke, lanjut ke bahasan. KP Karawang nantilah bagian akhir sih. Tadinya mau ngejelasin tema ke KP Karawang, cuman masih belum siap kayaknya beliau ya. Jadi kita masih lanjut dulu. bikin Oke, laporan. ya sibuk biasa. Apalagi ya? Oke, masih tentang kesendirian lah. Ya, ya. Jadi apa ya? Gak tahu sih, kalau kalau saya lihat di sosial media tuh beberapa akhir-akhir ini sekarang, terkadang selain insecure tadi ya, kesendirian itu cabangnya tuh biasanya ke arah bullying, di sosial ke arah bullying. Nah, eh ini kayaknya pernah kita bahas juga dulu ya, insecure pernah, bullying pernah. Cuman ini karena berkaitan. Nah, yang lagi rame itu beberapa ada bullying yang sampai penyiksaan fisik, jadi diikat ke tiang, disiksa bareng-bareng. Ada yang sampai gak mampu bayar uang kas terus dibunuh, jadi parahan gitu ya. Ini kemana ngilang KP Karawang nih ya. Jadi eh apa ya, kadang saya tuh mikir gitu, ini tuh ini kan levelnya udah parah itu kalau udah masalah nyawa, kalau udah masalah baku hantam gitu ya. Dan ini juga pasti karena kesendirian. Saya juga gak tahu apa penyebabnya gitu. Apakah emang tipe orangnya tipe penyendiri, ataukah emang lingkungannya lingkungan yang keras. Tapi kan kita juga di pertemanan kampus bisa gitu ya. Ada orang yang emang senangnya sendiri gitu. Saya. Ada, oh, Masya Allah ya. Wah. Ada juga yang senangnya ngumpul-ngumpul gitu. Nah, tapi mungkin kalau dunia kampus lebih dewasa lah gitu. Ini kan di berita tuh SMP gitu, SMA. Nah kan kalau kalau sampai
ya masalah gak bisa bayar uang kos dibunuh gitu, ya, pira kue gitulah di mana akal sehat. Nah, lebih ke kenapa sih bisa kejadian kayak gini gitu? Yang salah tuh siapa? Yang orang-orang yang pengennya hidup sendiri, atau emang orang-orangnya gak gampang bergaul, atau emang lingkungan sekolah, apa sih yang salah gitu? Karena ini kan udah hal yang fatal gitu. Jadi pengen coba apa ya? Pengen tahu tanggapan teman-teman, tanggapan instan aja gitu. Mm-mm. Kenapa ini tuh kejadian gitu? Kayak Oh, gitu. ya ini walaupun rada-rada melebar Menjauh. ya pembahasannya, tapi Iya. dijawab aja atau gimana ini? Walaupun rada melebar, jawab aja ini. Iya, kalau bisa kaitin sama kesendirian gitu. Nyambung gak sih sama Oh ya, kesendirian ya. gitu yang kayak gini tuh gitu. Sebetulnya ini lebih ke bullying ya. Cuman kalau misal dikaitin ke sendiri, memang bullying itu biasanya dilakukan ke orang-orang yang biasanya nggak punya power atau nggak punya kekuatan, dia lemah, yang biasanya suka sendiri kayak gitu. Kayak gitu biasanya rawan kena bully gitu. Nah, sebetulnya bullying itu lebih ke pelakunya yang perlu kita didik gitu. Kenapa dia melakukan hal itu gitu? Karena kalau dia kalau orang lain sendiri itu pilihan hidupnya kan, lebih nyamannya sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal itu orangnya sendiri apa suka sendiri, tapi sama si X, misal si X tuh dia membuli, itu ya berarti yang bermasalah si X-nya gitu, bukan orang yang sendiri gitu, pelakunya gitu. Nah, itu tuh karena rusaknya moral. Rusaknya moral itu karena tidak adanya ilmu gitu. Kembali lagi, ketika ilmu tidak ada, kemudian akhlak juga minus, jadi muncullah sifat-sifat buruk kayak gitu. Itu sih pelaku menurut saya yang perlu diberi ini ya, diberikan apa namanya, dibina gitu. Ah, hilang lagi dia. Ini nih yang perlu dibina. Sinyalnya nggak ada nih. Wah, ini nih kan. Nah, Ya sekarang ada gitu. sekarang ya. Tes Iya. tes Ini tes. jangan Ada sampai ada. Katari jadi bulanan-bulanan netizen ini. Ini Bullying. suara ada, ada suara ada. Iya, iya, Cuman iya. ngilang gambar. Iya ya pelaku ya, siap-siap. Iya, Kalau Mister Lon setuju gak sama alon-alon yang tadi? Atau ada tambahan? Semangat sih. Jadi memang bullying ini penyebabnya ya karena seseorang tersebut tuh tidak memiliki kekuatan atau dia memiliki kelemahan gitu yang dianggap kelemahan bagi orang lain gitu. Jadi dia dibully gitu. Salah satunya mungkin gitu ya, kesepian itu juga gitu adalah salah satu menjadi faktor bullying mungkin yang dimaksud oleh Katari itu gitu. Ada gitu tapi tidak semua gitu. Terkadang orang yang sendiri itu gitu, oh itu sendiri wae dan sebagainya gitu ya, lalu dibully ya, oh dia nggak ada teman, nggak ada temennya dan sebagainya, sendiri aja gitu. Itu juga mungkin gitu ada jadi faktor jadi bullying mungkin ya, itu mungkin yang dimaksud oleh itu. Dan memang itu ya, yang salah yang bukan orang yang dibully ya, benar itu ya, alat ya, karena orang-orang yang membuli lah gitu. Paling pesannya atau eh, yang dibully itu ya, jangan direspon aja gitu ya, karena dengan kesendirian dia dia itu memilih untuk sendiri itu karena pilihan dia sendiri gitu, tidak usah mendengarkan kata lain gitu, jadi tidak usah dihiraukan gitu ya orang-orang itu. Gitu sih, adalah kita makanya cukup. ikut SSG biar baik dan kuat gitu. Biar nggak kena bully ya. Yes. Ikuti SSG Darut Tauhid ya teman-teman. Bisa daftar di sini ya. Ini pelatihnya ini nih. Ini. Hubungi aja The Barikado ya, nanti dikasih tahu tata caranya ya. Oke oke, wah ini insight yang sangat menarik ya, sangat melebar materinya, tapi saya juga bingung mau nanya apa sebenarnya, jadi kaitin wae ini mah gitu ya. Iya, iya, iya. Lagi lah. Dan siap siap. Oke, ini 15 menit menuju jam 10. Aduh,
Tadi ini mau disapa dulu. FM 98. Hmm. Ini radio. Fajar menyingsing 98. Radio FM. Oh, Sore bener berarti radio. ya. Fajar menyingsing mas sore berarti. Oh, ini udah malam soalnya. Benar. Oh, FM Fajar Malam ya. Siap, siap. FM coba cek dulu. Coba Lagi sibuk, sedang lagi sibuk. sendirian. Lagi berjuang sendiri kayaknya itu. Nah, Tidak ada respon. Lanjut aja. Sabar. Nah, MC-nya juga tidak ada respon ini. Sungguh sangat ini ya. Malam pertama ini ketika memulai lagi banyak kendalanya ya. Kendala teknis karena kondisi malam Sabtu. oh, Malming ada agenda ke tempat calon. Iya. Ya, MC-nya hilang ya. Coba tadi apa yang mau disampaikan tadi gininya? Apanya? Tadi yang mau ke sana aja. Apa? Tadi alon-alon ada yang mau disampaikan. Oh, kesendirian. Tentang apa? Tentang Buyi tadi. Katari meninggal, gini ya, meninggal kan. Oh, iya. Oh, ini udah masuk nanti. Bolehlah. Lanjut. Ya, ada sekarang ada. Ada. Oke, sip. FM udah ada jawaban belum tadi? Ada sih muncul. Tiba-tiba ngomong malam minggu Iya. aja katanya. FM coba FM coba videonya onin atau mau nanya ini tuh sekali kalimat tuh. Udah mau masuk pertanyaan akhir. Gimana? Mana mukanya? Gede. Lanjut aja, Tad. Iya, gak apa. FM adaptasi aja ya. Jadi ini lagi bahas tentang Wah, nampaknya banyak cut berarti. Ya, nggak apa-apa. Memang sedang di mana di tempat MC-nya kondisi sedang hujan. Jadi katanya kalau hujan tuh suka ngaruh ke jaringan gitu ya. Iya, gitu. Tidak apa-apa. Ini melatih kesabaran kita. 2, kita bersyukur bukan kita yang dapat. 3, nanti jadi evaluasi gitu. Wah, bahasanya siapa tuh kan? Gimana kita bahas aja lah, lonely lah. Ya, gimana? Mr. FM tuh. Fajar, nanya lah. Ini udah balik lagi. Gimana? Tes Katari, monitor, kondisi. Sendirian. Iya, enak. Tes aman tuh. Aman. Lanjut. Aman ya. Aduh, sinyal atau ganti pakai kuota aja gitu ya. Netizen yang mau Saweria buat beli kuota boleh saweria.co Katari. Fajar, apa kabar, Jar? Gilang tidak tahu malam ini, guys. Habis rapi hampura. Terus. Ya, lanjut. Kalau headset belum nyala,
Berarti di-cut ini ya? Tes, Ya, aman? boleh. Ada Kang Hadi monitor? Apa? Enggak. Ngetes doang. Gilang baru bales. Lah apaan ini? Nah, nggak tahu. Aman ya akhirnya? Tes, Ya, tes. aman. Oke, Boleh. oke, lanjut. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan penutup ini sebagai kesimpulan dari Oh, udah penutup aja. tentang Takas sendiri. Ini udah mau 1 jam kayaknya ini teh. Iya gak sih? Atau belum? Tapi banyak cut-nya nggak sih? Banyak potong-potongannya Iya, nggak? Boleh bener. lah. Nggak lanjut. Masuk tema akhir. Tapi mudah-mudahan ada cabang temanya lah. Ya, Jadi ya. apakah ada anjuran dalam Islam untuk mencari teman dan menjalin hubungan sosial yang positif? Nah, ini lebih ke perintah dari Islamnya ada gak gitu? Secara Ya. spesifik kalau ada bang gitu. Untuk tidak sendiri tapi untuk berteman gitu. Ada gak? Oh, Hmm. ya. Sebetulnya baik memilih sendiri atau dengan cara interaksi ke sosial gitu ya, ke bermuamalah dengan orang lain, itu sebetulnya dari Islam juga ada contoh lah gitu. Untuk yang kondisi menyendiri itu, kalau di kita di Islam ada bahasanya namanya uzlah atau mengasingkan diri gitu, uzlah. Kemudian ada infirad atau kalau misal di orang-orang sufi dia menyebutnya khalwat gitu. Itu sama kayak mengasingkan diri untuk dia mengasingkan diri kepada Allah gitu, berinteraksi dengan Allah gitu, banyak zikir dan sebagainya gitu. Itu kalau misal di Islam kondisi sendiri gitu. Kalau misal bahasa kitanya kontemplasi mungkin ya, kayak introspeksi dan sebagainya. Kemudian kalau misal anjuran berteman ada juga gitu. Jadi kita tuh memilih gitu ketika kondisinya di lingkungannya tidak support untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita dianjurkan untuk mengasingkan diri gitu atau menyendiri gitu. Contohnya pemuda Ashabul Kahfi, kemudian Nabi Muhammad juga pernah menyendiri ke Gua Hiro kan gitu, dapat wahyu. Terus balik lagi ke yang anjuran untuk berinteraksi pasti gitu. Kalau misal berinteraksi kan interaksi sosial di Islam berbaik dengan tetangga, kemudian saling berbagi, tolong menolong kan itu udah jelas banget lah kalau di Islam gitu. Itu sih sebetulnya. Oke, jadi ada ya anjurannya dalam Islam Ya. untuk berteman. Ini dari Mister Lon, kira-kira ada gak instruksinya gitu atau contoh lainnya gitu misal apa gitu? Waduh, udah sebagai itu udah bagus tuh alon-alon. Emang bener ya alon-alon Bagus sedikit-sedikit wae. pelan-pelan bagus. Baik tambahan dari saya, wah pastinya ada sekali dan malahan mewajibkan gitu dalam Muslim itu ya, Islam itu, Iya. teman-teman. Kenapa mewajibkan ya, kita tidak, manusia itu ditakdirkan memang tidak diciptakan bukan untuk sendiri gitu, tapi untuk berjamaah gitu, sholat terus berjamaah, tidak sendiri gitu Iya. menfarid dalam hal itu ya. Islam mengajarkan bahwa kita harus sama-sama, harus berjamaah gitu, tidak sendiri-sendiri gitu. Iya. Dan itu yang akan malahan menjadi sesuatu hal efek besar terhadap hasilnya gitu. Jika kita ya contoh besarnya kan, contoh kecilnya ya sapu lidi kan, itu banyak kan gitu kan. Lalu kalau dalam hal kerja pun gitu ya, sendiri ya kurang, tapi bagusnya kelompok gitu kan. Cenderung kalau misalkan kita sendiri gitu ya, singa pun juga kalau melihat atau memangsa rusa atau apa dan sebagainya kan yang memilih itu yang sendiri gitu. Nah, jadi kecenderungan yang sendiri itu tuh ya jadinya efeknya sangat besar gitu ya.
jikalau memang tadi yang dikatakan oleh itu kondisinya eh, lemah gitu ya kita tuh gitu. Nah jadi Islam mewajibkan malah menganjurkan kita tuh untuk terus sama-sama untuk berjamaah apapun itu, karena Ya, dengan berjamaah itu kita tuh dapat menjalankan suatu hal bersama-sama secara konsisten dan juga istiqomah gitu. Itu ya, ya dilakukan bersama-sama gitu. Terkadang kalau misalkan sendiri gitu kita melakukan sebuah perjalanan, kalau sendiri mah capek gitu, ada kendala dan sebagainya gitu, karena sendiri banyak cobaan, balik lagi gitu ke belakang. Tapi kalau kita sama-sama gitu saling menguatkan, saling memotivasi, gitu, saling menginspirasi, jadinya kita konsisten terus mengerjakan sesuatu hal itu. Jadi dalam Islam itu ya, sangat ya, ya. dianjurkan untuk berjamaah. Betul, betul, betul. Nice, nice ya. Sama kayak Argentina juga ya, juara dunia gak sendirian Messi kan Nah, ya, sama-sama teman-temannya yang lain gitu ya. iya. Karena Soalnya ya efeknya besar gitu kesepian tuh sendiri itu menurut saya masih Ya, ya, ya. ya ya siap kecenderungan siap. lebih lebih banyak banyak apa ya, melakukan sesuatu hal yang negatif pastinya. Ya, ya. Ya, terkait berjamaah tadi, makanya gitu, hadir barikade gitu. Ini salah satu cara kita Tuh, pemuda kan, itu dia. itu sebetulnya memang kalau kita tidak dikontrol gitu kan, pasti susah gitu. Apalagi menghadapi zaman yang sekarang ya gitu kan. Itu lebih sulit gitu menghindarkan fitnah. Makanya kita bersama-sama bareng-bareng saling ingetin gitu. Setidaknya 1 minggu sekali ada diskusi yang saling menguatkan gitu. Dan ada satu cerita juga dulu sahabat kan pernah ngadu gitu cerita ke Rasulullah. Ya Rasul, saya kalau misal berada di masjid ketika bareng-bareng bersama Rasul gitu, saya tuh imannya kuat gitu, tinggi gitu. Tapi ketika sudah pulang ke rumah jadi malas-malasan. Nah, itu pentingnya kita apa namanya tadi dengan berjamaah kita lebih kuat dan itu lebih menyelamatkan dan ya istiqomah mungkin lebih mudah dengan kita berkelompok ya atau berjamaah gitu. Itu pentingnya Betul, jamaah. sepakat. Tapi kalau misalkan berjamaahnya Ya. sesuatu hal yang negatif ya lebih baik menyendiri gitu, menyendiri Nah, lebih itu bagus salah juga gitu sebetulnya. maksudnya. Iya, betul. Makanya tadi saya yang Hijrah contoh kan ya. dengan ya ulama-ulama gitu kan dia uzlah gitu, uzlah atau Nah, hijrah mengasingkan itu diri maksudnya gitu dari mungkin ya. ya maksudnya kayak gitu gitu. Ketika kondisi tidak ideal gitu, itu malah wajib meninggalkan kelompok atau komunitasnya gitu. Hmm, Jangan malah Hmm. bareng-bareng ke sana. gitu. Itu. Tapi Oh ya. Katari mungkin banyak ya. Oh, orang tuh sekarang tuh kesepian-kesepian gitu ya. Kenapa Ya, Iya, gitu ya. ya? saya juga iya kadang juga pikiran itu. Jadi kayak apa ya kayak misal dulu di kampus kan bareng-bareng gitu ya. Jelas gitu Ya, ya. lingkungannya itu ya, lingkungan kampus juga apa. Tapi Oh, kan ya. sekarang udah menuju dewasa di dunia kerjanya Ya, masing-masing, lingkungan hidup masing-masing gitu. ya, ya. Eh Ya, ya jadi kan ujung-ujungnya ujian kehidupan juga masing-masing beda-beda gitu. Ada yang lingkungannya bagus atau circle-nya gimana, itu kan pasti masing-masing lah semuanya gitu ya. Pasti ya, kesepian mungkin cuman taraf ujiannya gak tahu segimana. ya, ya. Jadi sama tadi yang kayak dibahas itu ujung-ujungnya eh, kadang kesendirian itu bagus, kadang berjamaah itu bagus. Apalagi Ya, apalagi sekarang kan udah faktor besarnya itu sekarang tuh masing-masing. Jadi tiap orang beda-beda. Kalau dulu kan kalau kita misalnya dulu bareng dihadapkan bareng. pada masalah yang sama gitu. Kalau Ya, sekarang ya. masalahnya itu udah masing-masing. Jadi Beda-beda ya. kadang di satu titik Ya, ngumpul kayak gini atau apapun itu pasti apa ya mengobati kesepian yang berdampak negatif juga khususnya gitu yang betul, negatifnya gitu. betul, betul, betul. Dan itu penting gitu. Iya, iya. Ini saya penasaran dari Kang FM, kira-kira Kang FM kesepian nggak sekarang sih gitu. Dan Kang FM ada nggak cek cek Tes, tes. Ya, masuk. ya ya
Gimana tanggapannya nih tentang kesepian dan tentang anjuran Islam untuk selalu bersama gitu. Gini deh, cara mengatasi kesepian di kehidupan kita masing-masing itu gimana gitu agar selalu tetap positif. Misal dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain juga boleh lah, terserah. Kemang kakak, kakak. Itu jelas, itu jelas. Waduh, belum fokus. Maklum, maklum, tas futsal ya. Wah, Oh, kalau habis olahraga seharusnya lebih fokus dong. Oh, panas hormon bahagianya fisiknya. muncul di situ. Iya. Olahraganya salah ini kayaknya. Salah Ini ini olahraganya. Berarti tidak kesepian ya. kita antar mana? Iya, 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 iya. Gimana gimana? Ada pandangan nggak? Boleh. Wah, benar, benar, benar. Masya Iya. Allah. KP Indikator ya, Karawang. Kamu, indikator. Iya, KP Karawang. ih, Bos, koordinator gimana pusat bos? Ada Karawang. ada ada masukan nggak bos atau pendapat tentang kesepian dan tentang gimana agar selalu positif gitu di kesendirian di kesepian ini gitu. Iya. Main game, main Orang game. sepian. Ya, lanjut, ya, lanjut. Sorry. Kurang lima eh. Ada Sepian, negara. sepian. Bisa mewah. Penyebab kesepian lah. Atau Kenapa kayak kayak ada kayak kayak penyebab tuh kesepian? Kang Kang FM sekarang kesepian gak gitu di kehidupan yang masing-masing gitu. Hmm, Di lingkungan Merasa baru, di lingkungan kesepian baru, kan? di lingkungan baru. enggak ya. Alhamdulillah sih enggak ya. Oh, karena Enggak punya enggak. duit, alhamdulillah. Tadi. Itu pasti ya. Alhamdulillah enggak. Hati sepi, Tinggal dompet terang rame mengalami ya. aja. Wah, itu berarti Betul. kesepian nih. Ada kata-kata kurang pendamping tadi, Tad. Berarti kayak ngerasa sendiri dia sebetulnya. Nah, itu harus diobati Nah, dengan kawin, Bo. maaf, koreksi Daftar, bukan kawin, daftar. nikah ya. Oh iya, iya betul. Oh iya. Bo, nih Kawin ya. berarti lingkungan sekarang positifnya alhamdulillah Kang FM ya. Alhamdulillah. Ramai lah pokoknya. Alhamdulillah, oke. Kalau manusia tinggal satu di kantor mah. Tinggal sama satpam. Hmm. Siap, Oh, siap, siap. Oke, oke. iya, 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 Siap, iya, siap. iya. Ya, kabar baik lah, bagus alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat Biji aja. ya, sehat-sehat ya. Kalau ada apa-apa ya urus sendiri itu. Oke, Eh, lagi ya. Hmm, tadi tuh mau nanya apa terakhir teh? bos ya. Si Poho ya kalau sebentar, sebentar. Oh, karena Sabtu kan ternyata lihat poster. Maaf, maaf. Iya, jadi miskomunikasi gak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau gak ada miskomunikasi kita lebih komplit harusnya ya. Iya. Cuman qadarullah segini aja yang bisa. Hmm, apa ya? Saya tadi mau nanya apa lupa. Kalau apa gini-gini. Ini udah sejam belum sih? Udah kayaknya. Tapi kan banyak cut tadi yang keluar masuk. Paling dipotong. Oh iya ya, dipotong-potong ya. Aduh Boleh, kalau lanjut aja, Sam. siap-siap. Ya mungkin sekitar ya dua pertanyaan atau satu pertanyaan lagi gitu ya. Iya, boleh. Siap-siap. Satu boleh. Dua boleh. Siap-siap. Siap-siap. Saya agak susah sih. Ini materinya sangat spesifik jadi lebar-lebarin malah melebar. Kayak tadi. Kayak tadi gitu. Tadi. Dampak Yo, apa penyebab dampak apa pertanyaannya apa? Oh bukan. Gimana ya? Oh paling ini pertanyaan terakhir malah.
Jadi sebenarnya tadi penanyaan penutupnya yang tadi sebenarnya yang tentang ajaran Islam tentang hidup bersama. Cuman ini ngelihat ke studi kasus di sekitar kita gitu. Jadi kadang yang nggak tahu sifat alami, nggak tahu didikan orang tua dari lahir gitu. Tapi eh, emang senangnya tuh sendiri we gitu. Walaupun sendiri itu beda-beda ya. Sendiri jadinya dibully, ada sendiri jadinya tapi dia orang pinter gitu, mampu belajar semua sendiri. Jadi kalau misalnya punya sifat alami dari kecilnya gitu bergaulnya itu pas gedenya itu gitu. Jadi si Hmm. si apakah emang bawaan dari lahir gitu fitrahnya Hmm. atau hasil didikan atau apa gitu. Kadang kadang di beberapa lingkungan selalu ada orang yang kayak gitu dan ya kalau positif alhamdulillah gitu ya bisa sendiri tapi tetap dalam koridor yang benar oke gitu. Tapi kadang beberapa kan sendiri itu jadi apa ya, maniak game atau mungkin jauh-jauh jadi depresi bunuh diri atau apa. Jadi ada gak sih teorinya gitu kalau sifat penyendiri itu sifat bawaan lahir atau gak mungkin gitu pasti bentukan. Saya penasaran di itu aja sih gitu. Hmm. Mungkin ada pendapat teman-teman ini nggak apa-apa, nggak ada alasan, jadi pendapat pribadi aja gitu. Saya cuma penasaran gitu, jadi bingung juga gitu apakah Secara.com. .com boleh ke situ juga ya, bebas. Jadi saya juga bingung, orang yang pendiam, orang yang penyendiri itu mau disalahin tapi jadi kadang Iya, iya. serba salah gitu. Itu sesuatu yang salah bukan sih punya sifat penyendiri itu, atau emang emang gitu dari awalnya? Coba pendapat Hmm. teman-teman gimana? Kalau saya ya coba Tat menjawab ya. Hmm. Kalau penyendiri itu bisa juga karena bentukan lingkungan gitu, didikan lingkungan. Itu sangat berpengaruh sih sebetulnya lingkungan. Di kecilnya dia dibuat tidak pede gitu. Jadi ketika keluar dia merasa takut gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti sampai ke insecure tadi. Dan saya juga sebetulnya ngerasa saya orangnya pendiam dan penyendiri juga sebetulnya. Tapi ketika dites MBTI yang dulunya ekstrovert, yang dulunya introvert tertutup. Nah, sekarang kok kayaknya lebih ke ekstrovert gitu. Jadi ada kayak perubahan gitu sebetulnya. Mungkin itu dari perjalanan waktu ya yang dulunya nggak ke mana-mana gitu. Tapi di sekolah suka aktif di organisasi, kuliah ketemu banyak teman dan di organisasi aktif itu jadi berpengaruh lah ke kita gitu. Dan tingkat kepercayaan diri juga sebetulnya ngaruh tuh ke karakter kita sebetulnya. Ketika kita tidak percaya diri dengan diri kita mau keluar, mau ngobrol sama orang pasti takut. Jadi itu sih yang jadi faktor penyebabnya kayaknya seperti itu. Siap-siap. Berarti titik beratnya bukan bawaan lahir ya, tapi lingkungan yang membentuk gitu ya. Lingkungan sih yang membentuknya, Oke, membuat oke. dia penyendiri. Hmm, hmm, hmm. Kalau pengalaman pribadi dari Mister Lon ada nggak kira-kira yang mirip gitu? Ya, pengalaman pribadi temen saya ada ya, kapten itu. Kapten, Oh iya 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 iya. Nah, kapten gimana gimana maksudnya? Kapten gimana gimana? Oh iya si kapten. Oh, titik-titik kapten gitu kan. Nah, itu kan orangnya sifatnya senang menyendiri ya. Tapi ketika diajak Hmm, ngobrol sebenarnya kan enggak juga gitu. Kalau Ya, ya. menurut saya sih ya memang setiap orang gitu mungkin ya, ini mungkin masih mungkin, saya juga nggak tahu dan di psikologi gitu ya. Uh, tapi kemungkinan kalau pendapat saya pribadi ya Allah tuh menciptakan seseorang tuh memang berbeda-beda karakter, dan salah satunya ada rekan yang kecenderungannya itu memang orang tersebut tidak suka dengan orang yang ramah itu kan, ada kan ya, ada orang itu berarti introvert kan kayak gitu, bukan lebih ke extrovert. Nah itu
kecenderungan orang tersebut lebih suka ke introvert gitu. Dan memang sudah diberikan karakternya sama Allah Subhanahu wa taala tuh dia tuh memang orangnya ya lebih kuat, optimal jika melakukan sesuatu hal tuh Sendiri. ya dengan sendiri gitu. Tapi secara fitrahnya, kewajibannya orang tersebut juga pasti membutuhkan interaksi sosial gitu. Itu juga fitrah gitu bahwa kita tuh manusia tuh adalah makhluk sosial yang pastinya harus berkomunikasi dengan seseorang gitu. Itu fitrah juga gitu. Nah, jadi menurut saya tuh ya ada orang yang pastinya sendiri itu ya memang ada gitu Allah takdirkan orang yang benar-benar kecenderungannya sendiri tapi fitrahnya gitu atau bukan menyalahkan bahwa dia tuh udah orangnya dan memang baiknya sendiri gitu enggak tapi fitrahnya pasti dia tuh pasti ada sesuatu atau momen-momen pasti dia tuh membutuhkan orang lain gitu pasti itu membutuhkan orang lain itu gitu nggak bisa sendiri semuanya enggak gitu pastilah dalam itu kita nggak bisa sendiri tapi juga membutuhkan orang lain gitu sih sebenarnya Hmm. menurut saya. Ya, ya, ya. Ini ada di lingkungan teman kita ya contoh kasusnya dan itu ya terlihat sama kita semua gitu. Orang penyendiri itu kayak gimana setelah berteman gimana gitu dan ya alhamdulillah sekarang mah better lah gitu ya. Dari Kang FM gimana? Seri nikah gitu udah apakah dulu Dihidupin di dulu mic-nya. Mic-nya dihidupin dulu. iya tuh masa pantomim gitu atau ya Iya. Kalau gimana? introvert sih sebenarnya setuju sih sama Kang Andin. Sebenarnya kalau sikap orang itu tergantung lingkungannya. Atau Hmm. pernah dia itu mengalami suatu trauma saat dia hidup atau pas kecil atau pas sekolah atau mungkin selama hidupnya lah mengalami trauma atau apa gitu. Ya, ya. Karena orang yang ekstrovert juga bisa introvert dan sebaliknya. Hmm. Ada sedikit kasus sih pas SMA ada temen sebangku itu pendiam banget. Tapi Oh. ketika teman-teman semuanya ekstrovert jadi ke bawah akhirnya. Jadi berani lah gitu. Jadi nggak Hmm. introvert lagi. Intinya tergantung lingkungan sih. Lingkungan tuh sangat mempengaruhi karena itu juga kan udah dijelasin juga kalau kita hidup itu tergantung lingkungan dan tapi juga ada wanti-wanti kan kalau kita hidup sama tukang minyak wangi ya ikutan wangi kalau kita hidup sama tukang besi ya kecipratan besinya gitu. Kalau introvert tuh sangat sangat dipengaruhi lingkungan lah. Kalau orang introvert kalau di tengah-tengah orang extrovert pasti lama-lama extrovert juga ke bawah. Tapi ada satu syarat lagi kalau orang extrovertnya itu ngajak ke orang yang introvert itu bisa bisa dibentuk kalau introvert extrovert tuh sama orang yang dulunya kena trauma atau apa juga sebenarnya bisa sih bisa dijadikan lebih terbuka lagi lah kalau diajak sih. Semua orang sih sebenarnya sebenarnya inti seluruh manusia sih sebenarnya itu makhluk sosial sih harusnya diciptain untuk saling membantu lah. Kan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan bukan sendiri gitu. Hmm. Hmm. Jadi intinya Tapi kan pasangannya manusia itu beda jenis diciptakan ya, kok. Jangan ah jangan Fajar sama Fajar gitu. Pasangannya. iyalah itu mah kaum mana itu mah. Astaga. Aduh, Aduh. Lanjut, lanjut, lanjut. Iya bukan kesepian intinya lagi ya tuh. iya kalau sifat manusia itu sebenarnya itu dari lahir itu makhluk sosial karena kita itu nggak bisa sendiri mana gitu. Kalau itu Oke. introvert atau apa mungkin dia mengalami trauma yang kita nggak tahu gitu. Tapi Ya. sebenarnya kalau introvert extrovert itu eh, bentukan sanksi besar dia menjadi ekstrovert atau introvert itu tergantung dari lingkungan sekitarnya. Dan yang paling Oke. utama itu lingkungan keluarga, gitu. Ya. Karena keluarga itu ya tempat dia pertama kali penyesuaian diri dalam hidup. Manusia kan pertama kali kan keluarganya dia dulu. Kalau keluarganya aman ya mungkin dia akan ceria gitu. Kalau keluarganya sering bertengkar atau apa bisa jadi dia menjadi extrovert atau introvert. Kebanyakan introvert sih kalau rata-rata yang keluarganya kurang beres gitu.
Ya, tentang itu Siap-siap. ya yang tadi yang introvert, anggap aja pembagian ekstrovert sama introvert tuh ada. Sebetulnya yang pendiam atau penyendiri dia bisa banyak berbicara gitu kepada Iya. temannya yang satu frekuensi gitu. Dia Hmm. bahkan bisa Iya. banyak cerita, banyak bicara gitu sama dia, ekspresif gitu ya, melepaskan ekspresinya dia ketika dia sama teman yang sefrekuensi. Itu sih sebetulnya. Ketika dia berada pada lingkungan yang menurut dia berbeda, maka dia akan cenderung pendiam gitu, kayak putri malu gitu. Ketika disentuh Mhm. jadi menciut gitu. Itu sih sebetulnya. Dia sebetulnya banyak bicara juga, tapi harus Iya. sama orang yang satu frekuensi sebetulnya. Ya bisa juga sih. Tapi ada juga yang berubah gitu. Gara-gara ke bawah kan Hmm, jadi ya, 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 lama-lama ya, kan berubah Ya, juga. ya, Manusia ya, akan siap. berubah-ubah. ya, ya. Ya berubah, introvert, ekstrovert, ekstrovert ke introvert juga bisa. Saya belum pernah dites sih. Nanti kita coba tes ya. Kira-kira apa gitu kita teh introvert, ekstrovert atau apa gitu ya. Oke, ini nggak tahu udah sejam atau enggak. Ini mah beneran pertanyaan terakhir lah Pak Bongkas ya, karena saya juga udah gak ada bahan lagi sebenarnya ini teh. Jadi saya jadi kepikiran. Barusan nyoba lihat data dikit di HP di fifa.co.id. Nah, jadi gini. Jadi katanya saya coba mengkaitkan kesepian itu beberapa efeknya itu depresi. Nah, ternyata di sebuah data depresi itu adalah penyebab mayoritas kejadian bunuh diri di dunia. Datanya itu nyampe ada di angka 800.000 per tahun. Kan gila gitu ya, sangat banyak. Dan mayoritas karena depresi. Dan saya coba kaitin ini sama walaupun mungkin banyak ya faktor, entah itu kemiskinan, kestabilan politik, apa bullying tadi juga bisa. Nah, cuman besar kemungkinan juga karena depresi katanya yang paling banyak tuh. Mungkin juga ini berawal dari kesepian. Nah, kabar baiknya ini bukan bukan negara-negara Islam sih yang banyak gitu ya. Negara-negara konflik, negara-negara yang nilai Islaminya rendah lagi, bukan negara Islam gitu. Ya karena saya yakin gitu Islam itu sebenarnya eh, bisa mengatasi kesepian ini, depresi ini, bahkan hingga puncaknya bunuh diri juga bisa diatasi sama Islam gitu. Nah, jadi saya pengen mendapat teman-teman, berhubung kita semua Muslim, hidup di negara mayoritas Muslim, eh, tapi kan ajaran agama Muslimnya juga belum diterapkan secara menyeluruh juga gitu. Jadi eh, ini belum diterapin juga nih untuk mengatasi depresi dan kesepian gitu. Nah, kalau dikaitin ke penyebab bunuh diri yang paling banyak kan depresi nih. Kira-kira menurut teman-teman faktor X apa gitu yang menyebabkan Islam teh menjadi solusi biar kejadian itu gak kejadian gitu. Misalnya ini penyebabnya eh, kesepian, atau penyebabnya tuh frustasi sama ujian hidup, atau ini frustasi sama kemiskinan gitu yang menyebabkan hasilnya bunuh diri. Nah, Islam tuh ngatur gak sih gitu. Jadi saya yakin Islam tuh mengatasi ending yang banyak penyebabnya gitu, pasti ada solusi dari Islam. Nah, itu apa gitu. Karena kita negara muslim mengamalkan belum mengamalkan semua ajaran muslimnya gitu. Nah, ini sebagai penutup, masing-masing satu lah boleh gitu. Contohnya khususnya yang ada kaitannya sama depresi ya, karena katanya penyebabnya depresi. Cuman depresi karena apa banyak gitu. Mungkin kalau Hmm. di Indonesia kan sekarang kasusnya diputusin cinta tuh, set bunuh diri gitu, depresi, atau mungkin dipecat pekerjaan, depresi, bla bla bla. Atau mungkin faktor politik, walau alam ya gak tahu kan gitu. Nah, ini Hmm. gimana Islam bisa ngontrol ini gitu, dalam dalam satu contoh aja masing-masing sebagai penutup. Kang Madi, sok, Kang Madi. Lanjut, Kang Madi. Mic-nya masih mati, Mister Ron. Sebentar ya, Ya. karena habis ini kayaknya mau keluar. eh ya tadi berkaitan ya.
kerja kesepian, kesendirian, dan juga dengan depresi dan berujung bunuh diri. Dan itu tuh yang memang buktinya ya sudah nyata gitu ya, terjadi itu seperti di negara-negara Asia ke sana ya, misalnya kayak Korea, Jepang, itu tingkat bunuh dirinya tuh benar-benar eh, besar sekali gitu, yang faktornya salah satunya depresi dan kesepian itu gitu. Sampai-sampai ada kan menteri kesepian, mungkin sih di Jepang atau di mana sih, perasaan ada menteri kesepiannya namanya. Dan itu tuh untuk menanggulangi hal itu gitu, karena banyak yang bunuh diri itu karena faktor ya depresi, kesepian, nggak ngajak lalu bunuh diri, dan itu menjadi angkanya yang sangat banyak. Dan Islam tentunya ya pastinya mengatur hal itu supaya tidak terjadi gitu. Banyak gitu, nggak banyak yang saya nggak tahu. Pastinya mengatur hal itu gitu teman-temannya, supaya tidak terjadi depresi, lalu kesepian, dan terjadilah bunuh diri ya. Salah satu solusinya supaya tidak terjadi bunuh diri karena depresi dan kesepian hal itu gitu, karena dia tuh mungkinnya aktivitasnya sangat banyak, kompetitor ya, sangat kompetisi sekali ya, karena di Jepang kalau di Korea tuh gitu, jadi benar-benar harus cari yang terbaik terbaik ya. Jika gagal tuh langsung drop, depresi, lalu bunuh diri. Nah itu tuh yang menyebabkannya salah satunya ya karena tidak ada yang menyemangati gitu, yang menginspirasi gitu kan, saling, itu yang menyebabkan dia tuh menjadinya ujung-ujungnya melakukan hal diri. Makanya Islam hadir ya, kita tuh benar-benar harus sama-sama itu ya, jangan sendiri itu ya, harus berjamaah tuh itu gitu, mewajibkan bahwa kita tuh adalah makhluk sosial, saling mengingatkan, saling berjamaah, memotivasi. Jikalau gitu ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya pastinya kita harus saling membantu. Ujungnya adalah kembali ke Allah SWT gitu, bahwa diri kita tuh sebenarnya ya tidak lemah, manusia yang tinggi derajatnya di mata Allah SWT. Itu yang menjadikan diri kita tuh yakin ke kita adalah makhluk yang biasa, akhirnya ya ada harapan. Kan kuncinya bunuh diri itu beranggapan dia tuh ya hopeless, tidak ada harapan. Nah ayat tadi menjadi ada sebuah harapan bahwa kita tuh nggak lemah, tinggi nih derajatnya, ada harapan, akhirnya tidak menjadi bunuh diri gitu. Dan Islam mengatur hal itu gitu, paling menurut saya. Udah cukup. Jangan keluar dulu, Oke, kan siap. rekaman di Anda. Akan keluar lagi gitu. Masih aktif. Siap. Ya. Ya. Coba dari Kang Alon atau Kang FM. Salah satu contohnya aja. Islam sebagai solusi atas permasalahan ini. Bebas. Solusi. Coba Kang Fajar, coba Sebenarnya apa? penyebab Pang jadi salah satu yang terbanyak yang untuk buat diri, karena mereka sebagian besar itu ateis, nggak percaya Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika mereka frustasi itu ya mereka nggak ada tempat buat bergantung. Bergantung siapa gitu. Kalau di Indonesia kan sebagian mayoritas kan Islam. Jadi kadang-kadang orang yang ketika tadinya jauh dari agama dan ketika timpanan sialah atau masalah, tiba-tiba rajin ke masjid atau apa. Nah, ketika dia rajin ke masjid itu mungkin saat sholat dia merasa tenang. Karena sebenarnya orang yang sholatnya benar-benar khusyuk itu ya emang tenang gitu. Artinya semua masalah itu kayak hilang gitu. Dan itu pun dijelasin gitu. Kalau untuk anak orang-orang Islam itu kan terdapat di surat Al-Insyirah kan, di mana wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu kan bukan apa, itu kan Allah sendiri yang bilang bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan harusnya diyakini dan setiap kesulitan itu
pasti ada kemudahan, dan setiap kesialan yang kita tempat itu pasti itu yang terbaik gitu. Emang itu rencana dari Allah gitu. Apakah dengan kita ditimpa masalah, kita itu ditunjukkan supaya kita lebih dekat sama Allah, atau kalau kita diingatkan, dan banyak lagi. Dan karena manusia itu cuma bisa merencanakan, tapi Allah kan balik lagi, bagus atau dia sehat atau enggaknya istilahnya kan kemudian sama balik lagi sama Allah, karena Allah kan bisa melihat masa depan, manusia kan enggak gitu. Misalkan masalah jodoh atau apa kan, dari kata kita kan, misalkan si dia itu bagus gitu, cantik, sopan santunnya bagus gitu. Terus kita lamar, terus kan ketika kita ketolak kan, misalkan orang yang beragama kan frustasi gitu, misalkan putus cinta Hmm, atau apa yang kurang jauh dari agama kan, gak yang yakinnya ada Allah. Tapi beda lagi ya, ketika orang yang yakin itu Allah, berarti kan kita itu bukan jodoh kita gitu. Dan itu pasti yakin itu jalan hidup yang terbaik dari Allah. Mungkin kita akan di suatu hari nanti kita akan mendapatkan yang lebih baik gitu. Mau itu pekerjaan, mau itu jodoh, mau itu eh, sesuatu yang kita inginkan. Intinya jangan berhusnudon lah kepada Allah gitu. Karena rencana Allah itu jauh lebih baik sih. Tuh. Dan orang rata-rata orang yang bunuh diri itu ya itu jauh dari siap, Tuhan. siap, siap. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan mayoritas muslim ya gitu. Rata-rata kan yang tadinya nggak pernah sholat, tiba-tiba dapat masalah, tiba-tiba ke masjid, jadi dia sholat. Mungkin di salah satu sholatnya dia khusyuk, jadi tenang gitu. Walaupun ketika masalahnya udah reda ya, dia benar dari agama gitu. Kadang-kadang gitu sih kalau di Indonesia itu, makanya agak jarang sih. Tapi di negara-negara komunis sih, lebih utamanya komunis sama tingkat fetis yang tinggi itu pasti tinggi tingkat bunuh dirinya. Dan di Jepang juga kan mereka itu introvertnya parah, sampai dia kan mereka menikah sama bantal guling gitu. Karena sama kita kan gak masuk di akal gitu, bantal guling dinikahin gitu, pakai itu atau apa. Tuh, Aduh, benar, 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 benar. Seru ya. Lanjut, Kang Fajar. eh, intinya sih untuk mencegah diri bunuh diri itu harus yakin sama Tuhan. Oh, yakin nih, punya punya keimanan berarti Ya, ya. kalau kita umat Islam sih ya kita harus meyakini jalan hidup kita yang diberikan oleh Allah gitu. Kita sih bisa Hmm. merencanakan, tapi kan terlaksana atau enggaknya kan dengan izin Allah. Intinya kita Ya, ya, bersangka baik lah atas takdir yang diberikan Allah kepada kita gitu. ya, Karena ya, kita ya. kan nggak bisa melakukan ke depan, dan Allah kan bisa. Hmm. Intinya yakin ada Tuhan lah. Iya. Walaupun di Indonesia kan ketika pejabat-pejabat kita kayaknya nggak takut sama Tuhan. Hmm. Nggak korupsi. Tapi ketika di penjara juga tiba-tiba jadi soleh. Jadi masih tak saat senang itu kita ke Tuhan. Ketika tertimpa masalah langsung mengadu pada Tuhan. Hmm. Gitu. Oke, oke, siap. Berarti mereka masih yakin ada Tuhan. Siap. Intinya yakin Tes, pada tes. Tuhan. Istilahnya. Ya, suara Ya, aman ya, suara. Aman, aman, aman. aman, aman. Ya, Aman. sip, sip. Ya, benar sih. Dipikir-pikir, ateis tuh benar juga ya, bergantung ke siapa gitu. Jadi emang hopeless gitu ya, nggak ada tempat bergantung gitu. Oke, terakhir dari Ya. alon-alon coba satu satu contoh tentang peran Islam dalam mengatasi ini. Mengatasi depresi atau kesepian gitu. Iya, yang ujungnya bunuh diri gitu. Apapun bentuknya Oh, lah, gitu ya. pasti Hmm. banyak gitu ajaran Islam. Tapi contoh-contohnya apa sih gitu? Satu contohnya ya ke masjid sih sebetulnya. Ketika Ya, kita masjid. ke masjid, kan mungkin pernah ngerasain di hari-hari kita kayak gelisah banget. Nggak tahu kenapa gelisah gitu. Tapi ketika kita ke masjid, kayak rasanya lebih tenang aja gitu. Nggak tahu kenapa. Dan itu ketenangan, sakinah bahasa kita ya, itu sulit dijelaskan gitu. Jadi memang ketika kita sudah pasrah, sudah buntu, nggak tahu kemana lagi,
ya ujung-ujungnya ya ke Allah gitu, ke yang memiliki kuasa gitu-gitu. Tadi menarik juga sih yang sebetulnya yang dibahas sama Kang Fajar terkait ateis tentang ketuhanannya itu. Tapi sebetulnya itu ada bahasan materi Gorizah, salah satu cabang Gorizah. Gorizah itu kan ada tiga ya, ada Gorizah Bako, Gorizah Naus, sama Gorizah Tadayun. Nah, Gorizah Tadayun itu tentang apa naluri berketuhanan, dan sebetulnya orang ateis pun naluri ketuhanannya pasti ada gitu. Cuman dia menolak itu gitu. Paling nanti pembahasan berikutnya gitu tentang eh, itulah tadi yang disebutin Kang Fajar tentang ketuhanan ya. Itu ada satu pembahasan namanya Ghorizah Tadayun gitu. Gitu sih. Tapi kalau contoh tadi ya tentang depresi tadi ke masjid sih. Itu tadi. Ini MC hadir nggak sih MC? Enggak ya, oh mati ya. Aduh, ya 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 ya. Ya itu ke masjid, terus juga Kang Fajar mungkin pernah ngerasain juga ketika suntuk, buntu, kita buka Al-Quran, nggak tahu tiba-tiba lebih tenang gitu kan. Mungkin pernah juga gitu sih. Ya, gitu Kalau ya. dari sapi mau kena sih baca Quran tuh. Iya, iya, iya. Kalau benar-benar dari sapi Iya. mungkin pernah. Tapi mungkin ada yang bilang, saya ketika punya masalah, sholat sehari semalam, baca Quran, tapi masih sama aja, masalah nggak hilang. Gitu. Itu paling gini analoginya. Ketika kita ngobatin luka, apa luka itu nggak langsung sembuh atau cara ngobatinnya salah gitu. Jadi ya harus benar dulu apanya, hatinya gitu. Ketika hatinya udah benar gitu, baru tuh kan Al-Quran kan syifa yang obat gitu. Jadi bisa terobati gitu. Itu gitu. Itu Kang MC gimana nih keluar masuk terus nih? Freeze terus ya. Duh lucu lucu lucu. Fajar, suara saya kedengaran nggak sih? Fajar, dengar ya? Enggak, enggak. Oh, Ya, Ciparai ini jelek-jelek tuh ya. Goreng-goreng tuh sinyal deh. Anunya aduh, aduh, Kike, aduh, aduh. ya aku Majalengka di tengah tebu. Iya, sorry sinyal agak Ya, repot ya. udah dijawab tadi panjang lebar, malah udah saya tambahin. Nggak ada lagi. Ya, begitu teman-teman, pembahasan atau ngobrol santai kita malam ini. Mudah-mudahan buat diri sendiri ada manfaatnya, dan juga siapa tahu ada teman-teman yang nggak sengaja ngeklik ini bisa mengambil manfaatnya gitu. Walaupun mungkin terlalu ini ya, belum terlalu dalam gitu, masih yang kita tahu aja gitu kita bahas di sini. Kalau misal nggak sengaja nonton ini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau bersedia silahkan like dan share ke mana aja seluasnya. Kemudian sampai ketemu di episode Barikade Podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Barikade ini gitu. Nah, terima kasih teman-teman malam ini waktunya. Tad udah closing, mangga mau di closing lagi silakan. Oh, sorry. Ya, closing aja. Ada sekarang ada ya. Tes. Ada. Aduh, mulai. Oke, kayaknya kita cukupkan aja. Terima kasih teman-teman Fajar, Kang Madi, dan juga Hanif selaku MC yang terus berjuang tadi walaupun banyak kendala teknis. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sekarang ada tuh. Nah,
Tes Udah tes tes. tutup, Tad. Udah tutup. Udah closing. Kang Hadi, Kang, foto heula Kang. Ganti atau kartunya ganti, makin dosa kayak dicobaan atau Telkomsel. Kang Hadi, Kalau foto masih heula. Kang Hadi kemana deh? Aduh, jar kayak foto heula nya. buru-buru balik kayak Kemana tuh? ya kak kosan nih masih di kantor. Oh, oh nya. Masih di ruangan gitu.